Ini Pak Kardi yang pernah meninggal nih karena listrik ini. Nih, ini tangan nih tangan ini. Orang Nah, karena ini. nih, Nah, ini. nih. Nih. Tangannya putul. Tangannya putul ini meninggal karena listrik pernah. Hidup lagi tapi Mati suri. mati suri. Jadi berhati-hati ya dengan peralatan listrik nih. Peralatan tukang listrik. Mungkin ada kabel yang bocor atau apa. Itu kita harus berhati-hati. Ini sumber listriknya. Ini bukan berita bohong. Ini Pak Kardi ini pernah meninggal dunia. Mati suri tapi. Ya terkena listrik tegangan tinggi sampai putus jarinya yang ini yang terkena kabel listrik ini putus nih jarinya nih. Ini putus jarinya. Tapi untung ya nasib masih berpihak, nyawa masih menempel di tubuhnya. dengan dengan pertolongan dan dengan kehendak yang maha kuasa, dengan pertolongan tetangganya dimasukin ke dalam air ya. Dia sudah dikira sudah meninggal tapi tetap dimasukin dalam air, direndam. Ya jadi kalau ada orang yang tersengat listrik terus meninggal, begitu syaratnya harus dimasukin air dulu, direndam. Jangan langsung ditaruh di atas tempat kering ya, harus masuk air, direndam seluruhnya, seluruh tubuh itu direndam. Nah, nanti kalau sudah keluar gelembung-gelembung itu, nah, baru diangkat. Dia kan mulai bernapas lagi. Ya memang hilang napasnya kalau tersengat listrik itu, apalagi sampai jarinya putus itu. Ya harus itu, memang harus direndam. Setelah direndam, nanti itu ada gelembung-gelembungnya, itu pertanda masih ada kehidupan. Nah, langsung diangkat. Gitu. Ya memang harus begitu syaratnya. Ya tolong kalau ada yang tersengat listrik jangan langsung ditaruh di atas meja ya atau di atas tanah, harus dimasukin air, direndam biar ketolong, nyawanya masih menempel dan detak jantungnya akan aktif kembali. Memang kalau tersengat listrik itu detak jantung langsung berhenti kalau yang tegangan tinggi. Ya begitulah, ya harus kita harus berbagi pengalaman lah, pengalaman yang sangat istimewa ini, sangat langka dan istimewa ini. Kalau kita tersengat listrik memang harus begitu, dimasukin air seluruh tubuh ya, enggak hanya yang terkena listrik, harus seluruh tubuh direndam seperti orang menyelam itu. Tapi biarkan saja, nanti kalau sudah timbul gelembung itu pertanda pernapasan dimulai lagi. Itu harus kita dan terus kita angkat, dia akan bernapas begitu ya. Ini trik resep peralatan dari listrik semua. Ini harus hati-hati kalau tegangan tinggi, kalau kita tersengat listrik, itulah resepnya ya. Ini Pak Kardi ini tukang mebel senior nih. Bertahun-tahun nih sampai tersengat listrik meninggal, hidup lagi dia. Nah ini itu jarinya. Satu hari Nah ini satu hari meninggal ini. Ini bukan bohong ini. Ini memang terpotong karena listrik ini, karena sengatan listrik. Oh itu. Ini bukan bohong, ini kenyataan. Memang pengalamannya begitu. Mati suri, pernah mati suri ini Pak Kardi ini. Detak jantungnya berhenti kalau terkena listrik, bukan berarti meninggal terus ya.
masih ada kehidupan. Itu tubuhnya masih hangat, darahnya juga berhenti, tapi darahnya terkena aliran listrik itu beku lah istilahnya. Terus kalau dimasukin air, direndam di air, darahnya kan encer lagi, detak jantungnya bisa dimulai lagi gitu. Itu triknya harus dimasukin air kalau terkena sengatan listrik. Ini masih pasti semua orang pernah mengalami kalau pegangannya alat-alat listrik, apalagi profesi mebel, profesi tukang mebel ya, tukang kayu mebel itu kalau pasti mengalami yang namanya tersengat listrik. Tapi kadang ada tingkatannya tersengat listrik yang sedikit, ada yang agak fatal. Kalau yang fatal itu sampai meninggal itu mati suri itu. Ya pertolongannya begitu, harus dimasukin dalam kolam air. Pokoknya seluruh tubuh itu harus tenggelam. Sampai hidung, mata, telinga semua harus tenggelam. Tenggelam dalam air. Itu sampai itu ibaratnya kaki yang istilahnya yang ada lubang itu harus tenggelam dalam air. Ya apa alat kelamin ataupun alat untuk itu buang air besar itu harus terendam air. Jadinya harus dimasukin kolam ya, kolam pokoknya kolam yang ada airnya ya. So itu sampai terendam semua. Nah, kalau sudah timbul gelembung, ciri-cirinya mulai ada detak jantungnya berdetak lagi, itu ada bergelembung. Ya seperti mulai bernapas itu harus diangkat. Nanti bisa batuk terus bernapas lagi. Itu. Ini pengalamannya Pak Kardi memang begitu nih. Nah, betul ini. Ini peralatan listriknya. Nah, ini jarinya putus ini. Ini enggak sampai putus, ini terbakar, ini yang kanan. Kalau yang kiri telunjuknya udah putus itu. Paruh. Ini kalau yang kanan masih apa? Masih seperti kering sebelah itu. Ini bekas sengatan listrik yang fatal ini. Sampai meninggal dia, tapi hidup lagi, mati suri namanya. Nah, ini pengalamannya Pak Kardi begitu. Pengalaman harus kita tukarkan ke orang lain ya, kita bagi ke orang lain. Pengalaman yang tidak mengenakan tapi dia tetap selamat, alhamdulillah tetap selamat, dan nyawanya tetap tertolong. Ya begitulah, memang kita harus berhati-hati dengan peralatan listrik, berhati-hati. Tapi kalau sampai terjadi akibat fatal, ya begitulah trik tipnya, harus dimasukin air kalau sampai meninggal terkena sengatan listrik. Harus kita usahakan dimasukin air biar kehidupannya tertolong lagi. Gitulah itu Pak Kardi, Pak tukang yang cerdas ya. Ini semuanya dikerjakan sendiri ya, tidak dikerjakan dengan tidak memakai jasa orang lain. Dia semuanya dikerjakan sendiri, sampai penghalusan sampai finishing, pengecatan dia tugaskan dikerjakan sendiri. Itulah, kita harus mengetahui tata cara kalau kita terkena sengatan listrik, biar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya kalau sudah terlanjur terkena sengatan, ya itulah triknya. Kalau sampai meninggal harus cepat kita masukin ke air, kita rendam di air. Nanti kalau sudah timbul gelembung-gelembung di pernapasannya, kita angkat. Begitulah cara mengatasi orang yang terkena sengatan listrik. Ini
berdasarkan pengalaman ya, bukan berdasarkan teori ini. Ini semua berdasarkan pengalaman yang dialami bapak tukang kita ini, tukang Pak Kardi. Ya demikian.